Oke, halo semuanya, kembali lagi di video gue. Kebetulan di video kali ini gue nggak bakalan bahas soal Ausbildung Jerman atau soal kehidupan di Jerman. Tapi gue bakal bahas lebih dalam gimana caranya kalian bisa masuk negara Jerman, yaitu dengan apply visa. Jadi apply visa ini sekarang kalau teman-teman tahu udah melalui sistem Auslandsportal namanya untuk beberapa kategori visa. Nah, yang bakal gue bahas kali ini lebih spesifik khusus gimana caranya kalian bisa apply visa Ausbildung melalui Auslandsportal. Karena banyak banget dari teman-teman yang pengen Ausbildung ke Jerman itu mengalami kesulitan, terutama sejak peluncuran sistem Auslandsportal ini. Meskipun kalau dari perspektif gue sendiri, sistem Auslandsportal ini bagus banget karena nantinya bakal mensimplifikasi dan mempercepat tentunya cara kita untuk bisa apply visa ke Jerman. Nah, gue langsung mulai aja dari persiapan dokumen. Jadi, untuk apply visa Ausbildung, kalian butuh dokumen-dokumen yang ada di list ini, yaitu yang pertama, kalian butuh yang namanya Erklärung zum Beschleunigten Fachrechteverfahren, lalu kalian butuh Motivationsschreiben dan Lebenslauf. Motivationsschreiben dan Lebenslauf ini digabung, tapi lebih lengkapnya gue bakal jelasin nanti di video tutorial. Selanjutnya ada Reisepass, yaitu paspor ya. Yang selanjutnya juga ada Apostille akta lahir, plus original dan translate ya. Dan selanjutnya ada Ausbildungsvertrag, ada IHK-Eintragung, ada Wohnraumbescheinigung, sertifikat B1 tentunya, Nachweis ya, tentang bahasa Jerman kalian, bahwa kalian sudah lulus ujian sertifikasi bahasa Jerman sesuai standar yang berlaku di Jerman. Selanjutnya ada Krankenversicherung dan ada Ausbildungsrahmenplan. Nah, dokumen-dokumen yang udah gue sebutkan ini itu ada ketentuannya masing-masing. Tapi nggak semuanya harus plek-ketiplek sama persis dengan aturan yang berlaku di Jerman. Contohnya Anschreiben atau Motivationsschreiben atau Motivation Letter itu kalau misalkan di Jerman kalian harus melampirkan sesuai dengan Deutsche Industrienorm, itu ada DIN-nya sendiri, DIN 5008. Nah, ini kalian ada ketentuannya, jarak spasinya berapa, dan ini semua udah diatur di Jerman. Tapi untuk kalian apply visa Ausbildung ini, karena mereka juga pasti mengerti bahwa kita masih dari Indo dan minim informasi terkait hal-hal seperti ini, mereka pasti ada toleransi. Oke guys, nggak usah lama-lama lagi, gue langsung masuk aja ke website Kedutaan Besar Jerman. Di sini gue udah masuk websitenya dan kalian udah bisa lihat beberapa opsi. Tapi di sini gue bakal saranin ke kalian untuk ganti bahasa ke bahasa Jerman. Kenapa? Karena nanti bakalan ada dokumen-dokumen yang harus kita masukin dan itu kadang bikin bingung kalau misalkan kita isi pakai bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Nah, ini kalian bisa pilih yang visa. Kalian pilih yang bawah, dan di sini kalau kalian lihat ada Visa zum Studium und zur Ausbildung oder Weiterbildung. Kalian pilih yang Berufsausbildung, Berufliche Weiterbildung und Ausbildungsplatzsuche. Nah, di sini kalian pergi ke halaman bawah, kalian pilih in welchem Land sind Sie wohnhaft, pilih Indonesian kalau kalian tinggal di Indonesia. Dan Zuständige Auslandsvertretungnya Jakarta, kalian beantragen, oke aja, bestätigen. Selanjutnya kalian bakalan masuk ke halaman registrasi. Nah, karena gue udah login, jadi gue udah bisa langsung masuk nih guys. Gue udah masuk dan gue ada juga isi N6 formular sebelumnya, tapi kalian bisa lihat lagi di sini. N6 formular ini kayak istilahnya pertanyaan-pertanyaan singkat dulu awalan tentang kenapa kalian pengen apply Ausbildung di Jerman. Jadi pertanyaannya contohnya, Sie möchten in Deutschland eine Ausbildung oder eine berufliche Weiterbildung machen? Haben Sie schon einen Ausbildungsvertrag oder eine Vereinbarung für die Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildung? Kalian bilang, ya, ich habe einen Vertrag für eine betriebliche Ausbildung. Jadi kalian pilih yang paling atas, karena kalian ikut yang namanya betriebliche Ausbildung. Karena di Jerman juga ada yang namanya Schulische Ausbildung, tapi itu gue bakal jelasin di video lainnya mungkin ya. Handelt es sich um eine qualifizierte Berufsausbildung? Apakah kalian ikut Ausbildung yang sesuai dengan standar di Jerman? Terus kalian bilang ya.
Ini tentang bahasa Sprachkenntnisse. Kalian di sini bilang ya, ich habe die erforderlichen Deutschkenntnisse und kann diese über ein Sprachzertifikat nachweisen. Pilih yang atas. Lebensunterhalt, kalian juga pilih yang atas. Ich sichere meinen Lebensunterhalt vollständig durch mein Ausbildungsgehalt. Anyway, kalau kalian mungkin gajinya di bawah dari standar yang udah ditentukan, jadi tadi itu minimal gajinya untuk di hari ini ya, tanggal 26 bulan 4 tahun 2025 itu 990 euro untuk apply visa Ausbildung di Kedutaan Besar Jakarta. Kalau kalian gaji di bawah itu, kalian harus kasih Nachweis lagi guys, dan itu bakal ribet lagi. Tapi di video kali ini gue anggap kalian gajinya di atas 990 euro bruto dan kalian pilih yang paling atas. Selanjutnya Volljährigkeit, kalian tentunya udah di atas 18 tahun dan udah volljährig, kalian pilih ya. Setelah semuanya diisi, kalian pilih Speisen dan suruh bersih, kembali ke halaman utama. Nah, di sini kalian selanjutnya pilih Ihr Antrag Videx ya. Videx ini adalah dokumen yang nantinya bakalan mereka lihat untuk mengetahui data diri kalian guys. Jadi di sini itu penting banget dan ini yang paling sering jadi kesalahan. Jadi dari sebelumnya dari masih RK Termin sampai Auslandsportal, Videx ini jadi dokumen yang jadi bukan dokumen sih, jadi formular yang sangat krusial karena beberapa teman-teman itu salah ngisi nama, salah ngisi alamat, itu kadang jadi permasalahan nanti guys. Jadi kalian harus isi dengan teliti di sini. Isinya gampang sebenarnya, kalian anggaben sur person, ini nama kalian. Kalau misalkan aku isi nih, contohnya aku isi namaku. Vornamenya juga Ataya Abirama. Geburtsdatumnya ini aku contoh aja ya guys, anyway. Aku isi Geburtsortnya Bekasi contohnya. Geburtsland isi juga ini Indonesian. Geschlechtnya männlich, Familienstandnya lady karena belum menikah. Derzeitige Staatsangehörigkeitnya itu Indonesis. Nah ini jangan diisi nih. Waktu itu ada yang ngisi anak yang mau apply Ausbildung, akhirnya dapat notifikasi bahwa harus diulang. Nah ini Familienname Vatersnya, contoh aja ya, Gunawan contohnya, dan Vornamenya Budi. Staatsangehörigkeit ayahnya itu Indonesian atau Indonesis. Sebenarnya kalian yang nggak ada tanda Sternzeichen ini, yang tanda atas bintang ini, kalian nggak perlu isi ya. Cuman kalau yang gampang-gampang isi aja guys. Geburtsdatumnya contoh aja ya, 20 April 1970 contoh. Geburtsortnya juga di Bekasi contohnya. Wohnortnya di Bekasi juga. Dan ini sekarang ibu ya, ibunya contohnya Susanti, Susi gitu contohnya aja guys. Staatsangehörigkeit tadi isi Indonesian. Geburtsdatumnya 08/01/1970 juga. Geburtsortnya Bekasi juga contohnya. Wohnortnya juga Bekasi. Berufnya kalian pilih, kalau misalkan kalian lulusan SMA atau SMK, pilih aja Ohne Beruf, karena nanti kalian bakal kemungkinan kadang ada yang isi berbagai macam beruf ya, tapi kalian itu harus bisa jelasin dan harus bisa kasih Nachweis, kasih kasih kayak penjelasan apa-apa aja yang udah kalian dilakuin di beruf itu, dan kalian juga harus ada sertifikatnya gitu bahwa kalian beneran pernah bekerja. Jadi semua yang kalian cantumkan di sini itu harus bisa dibuktikan dengan dokumen yang jelas secara hukum guys. Jadi jangan asal pilih-pilih aja, oh saya dulu pernah ikut
IT jadi IT-an gitu ya, kayak IT yang bikin sendiri gitu kan, banyak program-program sendiri. Kalau kayak gitu lebih baik diisi on a brief aja. Langsung Python, kalian isi lagi lanjut kembali ke Ubersih. Nah, sudah kembali ke Ubersih, kalian isi Angga Bensur personnya. Ini tadi udah ya, kontak daten. Sekarang kontak daten ini kalian isi di mana kalian tinggal sekarang. Contohnya Jalan Kuitang 8 ya. Kuitang 8, house numbernya C12 contohnya ya. Post Lightsailnya 17520 contohnya. Outnya Bekasi, LAN-nya Indonesian. Tentunya nomor telepon kalian di Indo ya 0855 676, ini contoh aja. Email kalian juga isi. Haben Sie Ihren Wohnsitz in einem anderen Stadt? Ini kan enggak ya, kalian tinggal di Indonesia dan kalian juga Staatsangehörigkeitnya Indonesisch, jadi kalian nggak perlu centang ya. Selanjutnya kalian Python. Setelah di Python kalian balik lagi ke Ubersih. Jangan lupa Python ya, jangan lupa di save, karena kalau enggak nanti kalian harus ulang lagi dari awal. Ausweispapiere-nya pilih Reisepass. Nomor dokumennya contohnya X bla 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 bla, ini tergantung banget ya sama di paspor kalian. Ikutin data di sesuai paspor. Ausstellungsdatumnya ini contohnya ya ngarang aja 10 April. Ini kalian ikutin pokoknya di ini ya, di paspor kalian. Dan itu paspor kalau sekarang berlakunya 5 tahun ya, kalau nggak salah. Dulu masih 10 tahun sekarang. Kalau dulu 5 tahun. Jadi pastiin ini sesuai. Ausländer-Staatnya dikeluarin di mana, di Indonesia. Imigrasinya imigrasi mana. Misalkan Bekasi, terus Ausgestelltnya juga di Bekasi. Oke. Selanjutnya Python dan kembali lagi suruk bersih. Nah, selanjutnya Reisedaten. Reisedaten ini tentang ya Reisedaten guys, kenapa kalian pengen ke Jerman gitu. Nah, ini kalian bisa dua sebenarnya opsinya. Bisa pilih Erwerbstätigkeit atau pilih Sonstiges. Pilih Erwerbstätigkeit aja, kalian pilih Berufsausbildung als Mechatroniker contohnya. Misalkan kalian di Mechatroniker. Atau bisa juga tapi bebas sih sebenarnya. Kalian pilih aja. Yang penting ada Angabe Berufsausbildung dan sebagai apa gitu. Sebagai Mechatroniker, sebagai Elektriker, sebagai Bäckerei, Verkäufer, atau apapun itu kalian harus isi. Nah, ini dari kapan nih kalian pengen stay di Jerman? Jadi aku contohnya biasanya tuh mulainya bulan Agustus ya, sekolah atau Ausbildung. Itu bulan Agustus, dan kalian sampai kapan mau ada di Jerman? Ini tanggal terakhir di Vertrag itu 31.07 tahun 2028 contohnya. Meskipun Ausbildung Mechatronik itu biasanya 3,5 tahun atau 4 tahun. Tapi ini kan contoh doang ya. Jadi kalian ikutin ini bener-bener ikutin di Vertrag ya guys. Jangan sampai ngarang sendiri mau sampai kapan. Ich beabsichtige mich nicht länger als 12 Monate im Bundesgebiet aufzuhalten. Ini kalian pilih 9, tapi karena nggak ada 9-nya jadi udah biarin aja. Python dan kalian lanjut ke Ubersih. Ini anyway, sorry videonya bakalan lama kayaknya karena emang harus bahas beginian. Dan ini sebenarnya gue kurang suka bahas yang seperti ini, cuman ini menurut gue sangat helpful sih buat teman-teman. Semoga ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe makanya. Nah, ini art the reference-nya. Kalian pilih Bildungseinrichtung ya. Bildungseinrichtung, firma organization. Kalian pilih perusahaannya. Jadi sesuai dengan perusahaan yang kalian lamar. Contohnya Contohnya Bäckerei GmbH atau apalah kalian. Sits organisationnya ini di mana ininya kalian perusahaannya, misalkan di Chemnitz gitu ya, di kota Chemnitz. Di mana ini
landnya negaranya di mana. Kalian pilih Deutschland. Nah ini nggak usah dipilih sebenarnya, tapi kalian bisa juga misalkan kalian pilih kalian bikin apa gitu. Nah ini bilang aja contohnya, karena tadi Bäckerei berarti lebih ke Bäckerei itu restoran tapi di sini nggak ada, jadi kalian pilih andere. Jadi nanti kalian bisa jelasin sendiri, tapi kalau kalian nggak isi juga sebenarnya ini nggak apa-apa sih pada umumnya ya. Kalau memang ada kategorinya kalian bisa isi, tapi kalau nggak ada nicht schlimm, nggak jadi masalah sih harusnya. Nama organisationnya ini kalian gak usah isi, register nomor juga nggak perlu. Kalian pilih yang familiar nama dan familiar nama der Ansprechperson. Ini Ausbilder kalian. Ausbilder itu adalah orang yang bertanggung jawab atas Ausbildung kalian. Nah, di sini kalian pilih misalkan Herr Müller ya. Herr Müller, terus namanya itu siapa? Robert contohnya. Geslechnya männlich contohnya. Geburtsdatumnya kita nggak tahu dan nggak perlu tahu juga. Staatsangehörigkeitnya kita juga nggak tahu dia orang mana kan. Kalau misalkan kalian tahu dia orang Jerman ya pilih Deutschland gitu contohnya ya. Strasse-nya ini bukan bukan Strasse dari si Herr Müller ini ya, bukan tempat tinggal dari Herr Müller, tapi tapi tempat perusahaannya. Ini kalian pilih contohnya Ludwigstrasse, house numbernya 12, postleitzahlennya ini aku rada cepet ya anyway, 06154 egal. Ortnya di Chemnitz tadi ya, kita udah isi. Landnya di Deutschland. Jangan sampai salah nih isinya guys, karena biasanya disuruh ulang lagi kalau salah kalian. Nomor telepon perusahaan contohnya 017677 bla 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 gitu. Emailnya juga kalau ada ya, contohnya kalian isi aja bla 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 @gmail.com atau nggak mungkin @gmail sih, perusahaannya @bäckerei.de atau .com, biasanya kayak gitu email di Jerman guys untuk perusahaan ya. Speisen, dan kalian kembali lagi ke Übersichtnya. Ini videonya udah lama banget, cuman gue tetap pengen jelasin detail ya. Zum Formular Abschnitt ini Lebensunterhalt, kalian jangan pilih pakai bahasa Inggris. Ini gue pernah nemuin ya orang milih pakai bahasa Inggris, ini salah. Kalau kalian bilang salary, ini totally bakalan ditanyain sih atau suruh koreksi. Kalian pilih Ausbildungsvergütung atau Ausbildungsgehalt. Jadi bisa kalian tulis gini atau Ausbildungsvergütung. Atau am besten gini, Vergütung. Gibt es eine förmliche Verpflichtungserklärung? Verpflichtungserklärung ini surat jaminan. Jadi kalau kalian tadi gajinya di bawah 990 ya untuk hari ini, kalian harus ada ya von der Referenz. Tapi karena gue anggap kalian udah di atas 990, ya 9 pilihnya. Vorgesehener Aufenthaltsort. Nah ini biasanya yang sering ditanyain juga oleh teman-teman yang pengen apply Ausbildung. Strasse-nya kalau kalian nggak tahu nggak usah diisi, tapi contohnya kalian tahu Ludwigstrasse ya. House numbernya kalian juga kalau misalkan tahu isi aja, kalau nggak tahu ya udah nggak apa-apa, karena ini Falsbekan tuh. Kalian jangan pusing, jangan panik, karena ini cuma opsional. Postleitzahlennya itu misalkan tadi 06154 gitu ya. Ortnya di Chemnitz tadi kan. Jadi isi aja yang kalian tahu, dan kalian bisa jelasin juga nanti pas kalian interview visa. Wie werden Sie untergebracht sein? Gimana kalian nanti bakalan tempat tinggal kalian tuh kayak gimana? Nah, contohnya kamarnya sendiri-sendiri ya. Jadi Einzelzimmer, atau kalian di WG, kalian pilih WG. Tapi kalau kalian nggak tahu, ya udah diemin aja. Tapi misalkan kalian tahu Einzelzimmer ya, isi aja. Nah ini wird ständiger Wohnort außerhalb
Deutschland beibehalten? Apakah kalian akan tinggal di luar Jerman? Enggak. Sollen Familienangehörigen mit einreisen? Apakah keluarga kalian ikut ke Jerman? Enggak. Apakah kamu punya Krankenversicherung atau asuransi kesehatan? Punya, bos. Jadi jawab ya, oke? Selanjutnya, frühere Aufenthalte in Deutschland. Jadi ada beberapa teman-teman yang pernah Ausbildung sebelumnya dan gagal ya, pulang lagi ke Indo dan apply Ausbildung lagi. Itu ada beberapa kasus yang apply gitu ke aku, dan ini ya jawabnya kalau misalkan kalian emang pernah ya bilang ya, tapi kalau enggak ya bilang nein, tapi di sini kosongin aja. Erklärung, ini pernyataan. Apakah kalian pernah di Vorbestraf atau ada kriminal gitu ya? Enggak. Apakah kalian sebelumnya pernah di abgesoben, pernah dideportasi dari Jerman, atau kalian pernah antraknya ditolak? Jadi ada juga teman-teman yang pernah pengen coba au pair tapi gagal gitu ya visanya dan ditolak sama kedutaan besar. Kalian bilang iya kalau misalkan emang pernah. Nah ini kalian harus kasih tahu kenapa ditolaknya. Contohnya ada juga aku masih inget banget yang motivasinya kurang kuat. Nah ini tulis aja nicht ausreichende Motivation zur au pair atau apalah ya, kalian isi aja sesuai dengan yang tertera di belat penolakannya. Jadi kan ada tuh alasan penolakan. Nah ini selanjutnya, kenapa kalian apakah kalian ada penyakit di bawah, jadi kayak flu burung, Schweinegrippe itu flu babi. Kalau misalkan nggak ada bilang nein. Oke. Spaisan. Selanjutnya kembali ke bersih lagi. Ini anyway videonya lama banget ya. Ini anyway kita sekarang udah di bagian terakhir, yaitu upload dokumen. Dokumen ini bagian yang penting juga. Semuanya penting sih, cuman dokumen ini kadang banyak anak-anak yang salah ya. Ini paspor nggak bakal aku tunjukin ya. Intinya kalian upload paspornya itu sesuai dengan yang diminta atau sesuai dengan yang disyaratkan oleh Kedubes. Jadi pertama-tama itu kalian ini urutannya, yang pertama halaman paspor, yang kedua itu ada endorsement site atau halaman kosong itu guys, untuk ngisi visanya, untuk di stempel visanya itu. Dan yang ketiga itu halaman tanda tangan. Kalau kalian gak ada halaman tanda tangan, kalian harus urus ke imigrasi. Karena dulu 2022 kalau nggak salah itu kasusnya itu gede banget, sampai orang-orang dari Indo itu nggak bisa apply visa ya di Eropa, karena Eropa harus ada halaman tanda tangan ini. Nah ini sering juga terjadi nih guys. Anyway, datanya lebih dari 10 MB. Nah, kalau udah kayak gitu, kalian ya tinggal ke halaman I love PDF gitu ya, contohnya untuk kompres dokumen. Ini kompres PDF, terus kalian pilih dokumennya nih, Reisepass. Ini selanjutnya kompres, udah gitu aja. Tapi di sini aku udah download kompresannya, jadi tinggal dimasukin aja. Tinggal dimasukin dan selesai, udah masuk ke Erfolgreich tuh. Jadi nggak usah hektis, nggak usah panik. Oh kenapa ini nggak bisa, nanya-nanya ke grup-grup terus. Itu kayak banyak ya grup-grup yang bilangnya the blind leading the blind gitu, kayak orang buta mimpin orang buta. Jadi sama-sama nggak tahu, jadi pada salah semua. Jadi ketolak berjamaah gitu istilahnya. Jangan sampai itu terjadi sama teman-teman. Makanya di video ini juga aku jelasin. Semoga bisa jadi panduan gitu guys. Nah ini selanjutnya Nachweis über Deutschkenntnisse. Ini kalian hochladen juga. Ini sertifikat B1 ya. Auslandsportal sertifikat B1 itu yang ini. Jadi kalau kalian sertifikatnya dari Gute itu nggak perlu dilegalisir ya. Jadi udah langsung otomatis mereka bisa
cek sendiri dari ininya mereka, dari apa, data-datanya mereka. Ada QR code-nya kalau nggak salah. Dan selanjutnya Erklärung zum Beschleunigten Fachkräfteverfahren. Nah, ini bisa aku tunjukin ya. Wait. Erklärung zum Beschleunigten Fachkräfteverfahren. Wait, ini kadang sering terjadi juga nih. Es ist ein Fehler aufgetreten. Nah, kalau udah kayak gini kalian harus diulang lagi, harus di refresh. Karena kadang nggak bisa. Dan kadang kalau misalkan kalian masih nggak bisa refresh juga, kalian harus log out dan login lagi. Tapi kita lihat, kalau nanti nggak bisa, ini gue skip aja dulu. Karena emang harus butuh beberapa saat. Nah, ini nggak bisa. Harus butuh beberapa saat sampai dia bisa lagi, guys. Ini sering banget kejadian. Tapi kalian panik, kalian hektis. Jangan panik, jangan hektik, karena semuanya ada jalannya, ada solusinya. Santai. Selalu santai. Ini tadi, padahal filenya cuma 78 KB ya. Tapi kadang emang kayak gitu, namanya juga sistem digital. Kalau kalian IT gitu ya, pasti kalian juga ngerti lah. Ausbildungsvertrag, ini tinggal di-upload aja. Di Ausbildungsvertrag ini yang terpenting kalian ada beberapa bagian ya. Ini gue bakal tunjukin. Wait. Di sini contohnya. Nggak bisa dibuka. Nah ini, nah yang pertama itu IHK Eintragung ya. Jadi yang paling atas ini IHK atau HWK Eintragung. Sebenarnya urutannya bebas ya. Yang kedua di sini ada Wohnungsgeberbescheinigung atau Mietvertrag. Nah ini kontrak apartemen di Jerman. Ini udah gua blur semua biar kalian bisa bayangin aja gimana. Dan di sini ada kontrak Ausbildung ya, kontrak kerja Ausbildung. Nah ini kalian harus 3 dokumen ini di merge jadi satu. Karena mereka kadang minta semua ini dan kadang harus di-upload ulang lagi. Dan ini yang jadi permasalahan. Kadang, kok nggak ada kolom untuk, nggak ada folder ya untuk upload file IHK. Nggak ada kolom juga untuk upload pernyataan Wohnungsbescheinigung. Nah, itu setelah beberapa pengalaman gue, itu kalian harus digabungin jadi satu dokumen. Nah, ini biar cepat, gue langsung kasih tahu biar kalian nggak perlu ngulang lagi. Ausbildungsvertrag ini udah selesai, ini udah digabung juga. Bahkan beberapa kasus kalian juga harus cantumin di sini itu namanya Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis. Itu dari Bundesagentur für Arbeit. Nah, itu kalau udah ada itu kemungkinan visa kalian sih lancar ya, guys. Nah, selanjutnya Ausbildungsabsicht, Frei Verfasstes Schreiben, Datei Hochladen. Datei Hochladen ini kalian pilih yang ini, Frei Verfasstes Schreiben. Gue udah siapin juga, kalian juga bisa lihat nanti. Wait a minute. Gue udah upload. Kita lihat nih. Nah, ini Anschreiben ya. Anschreiben itu motivation schreiben kalian, motivation letter, dan yang kedua CV. CV ini juga di merge ya, dijadiin satu dokumen. Kalau kalian nggak tahu cara merge dokumen, kalian tinggal merge PDF aja online. Ini gue kadang hal-hal kayak gini aja itu pada hektis gitu. Santai guys, santai. Ini bisa semuanya. Bisa dijadiin ya, jadiin satu. Kalian tinggal pilih dokumen yang pengen digabungin dan dijadiin satu. Itu nggak susah. Harusnya kalian nggak ada kesalahan yang kecil-kecil kayak gitu. Nah, Nachweis über den Schulbesuch ini ijazah ya, ijazah kalian harus lampirin ijazah dari SD sampai SMA. Kalau dari beberapa orang itu ada yang lampirin ijazah terakhir doang. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat di sini ya, sorry ini ke skip lagi. Kalau kalian lihat di sini, Nachweis über den Schulbesuchnya, kalian misalkan pakai bahasa Jerman, kalian bisa lihat di sini warte. Bitte reichen Sie einen Nachweis über Ihren bisherigen Schulbesuch ein. Jadi sampai pendidikan terakhir, sampai pendidikan terakhir. Jadi dari awal sampai akhir. Kalau dari kata-katanya seperti itu. Tapi waktu itu
kedutaan besar sempat bilang ijazah terakhir aja, tapi ada beberapa anak yang diminta ijazah dari SD sampai SMA. Jadi sampai saat ini tanggal 26 bulan 4 tahun 2025 gue masih bilang ke anak-anak yang pengen Ausbildung itu kalian harus lampirin semua ijazahnya ya dari SD sampai SMA. Kalau nanti ada perubahan itu bakal gue kabarin lagi di Instagram atau di WhatsApp grup ya. Tapi untuk sejauh ini dari SD sampai SMA biar aman juga guys gitu. Nah ini data Hooghladen, tinggal dipilih. Gue nggak bisa tunjukin juga karena ini data orang lain ya sebenarnya, bukan data gue sendiri juga. Wait, di mana? So gue belum download nampaknya guys, jadi gue nggak bisa tunjukin. Tapi intinya kalian dari SD sampai SMA kalian harus masukin ya ke sini. Tapi gue coba upload dokumen DAM aja. Dokumen apa yang gue upload ya? Rise Pas lah gue upload contohnya. Buat contoh aja biar nanti kalian tahu di halaman selanjutnya harus kayak gimana. Selanjutnya Geburtsurkunde ini kalian masukin dokumen akta kelahiran kalian, dan ini dengan apostil juga dan dengan terjemahan juga. Jadi ini harus benar-benar lengkap. Semua dokumen di sini kalau yang dalam bahasa Indonesia itu harus diterjemahkan ke Jerman, dan kalau dokumen itu contohnya belum legal, kalian harus jadiin dokumen itu legal secara hukum ya. Karena contohnya tadi ijazah, kalian bisa aja bikin ijazah palsu, makanya kalian harus apostille. Nah makanya dokumen-dokumen yang ini tuh sering banget disuruh ulang. Nah ini ada yang belum ke-upload karena tadi coba kita upload lagi. Erklärung Fachkräfteverfahren, siapa tahu udah bisa. Dan masih Feller ya, Aufgetreten. Kalau masih nggak bisa juga nanti kalian bisa coba lagi. Aufenthaltstitel im Antragsland, ini kalian nggak perlu pilih. Nachweis über eine Krankenversicherung, ini Krankenversicherung Bescheinigung kalian tinggal masukin aja Krankenversicherung yang udah dikasih sama, atau yang udah kalian beantragan sendiri maupun dikasih sama agen ya. Selanjutnya yang terakhir di sini Sonstiges dokumen, kalian pilih aja di sini itu Ausbildungsrahmenplan. Ini yang kalian butuhkan juga, Ausbildungsrahmenplan ini. Jadi guys, yang terpenting itu kalian tadi ini udah semua gue upload, kecuali tadi yang ada kendala itu trouble di Fachkräfteverfahren. Ini nanti gue bisa coba lagi, tinggal logout dan login lagi, tapi nanti gue mungkin gue lampirin atau gimana, gue gak upload sekarang. Ini paspor, itu yang penting kalian ada 3 halaman. Yang pertama tadi halaman utama, halaman yang ada foto kalian. Yang kedua itu endorsement site. Yang ketiga itu halaman tanda tangan. Nachweis über Deutschkenntnisse, ini sertifikat B1 kalian. Erklärung zum beschleunigten Fachkräfteverfahren, kalian tinggal download dan tinggal isi ya. Pilih yang C dan kalian isi tanggal, tanda tangan, selesai. Gitu doang guys, nggak susah. Selanjutnya kalian di sini Ausbildungsvertrag, kalian harus gabungin 3 dokumen tadi. 3 dokumen itu apa aja? Yang pertama Wohnraumbescheinigung, yang kedua itu IHK Eintragung atau HWK ya, tergantung dengan penanggung jawab Ausbildung kalian. Yang ketiga itu Ausbildungsvertrag atau kontrak kerja tentunya. Di situ harus lengkap, harus ada nih, contohnya gue buka lagi ya. Ini harus jelas nih bawah-bawahnya. Harus di sini juga ada tanda tangan ya, anyway. Ini enggak gue tampilin karena privasi. Ini Vertrag asli anyway. Jadi kalian kurang lebih ini Beruf Ausbildungsvertrag, ini juga tertera Beker ya. Beker dan Urlaubstage-nya harus jelas, kelihatan berapa
hari cuti yang kalian dapat dan berapa gajinya. Di sini 1050 tahun pertama, 1150 dan 1350 itu harus jelas guys. Selanjutnya Ausbildungsabsicht Frei Verfassungsschreiben itu yang tadi udah gue tunjukin juga. Ini di sini guys, itu yang penting Anschreiben sama Lebenslauf itu digabung jadi satu, oke? Karena kalau enggak kalian bakal dapat notif kayak gini tadi yang udah gue tunjukin juga. Nah, Weis über den Schulbesuch itu ijazah kalian dari SD sampai SMA atau sampai S1 kalau kalian ada S1 juga. Geburtsurkunde itu akte lahir harus ditranslate ke bahasa Jerman dan diapostyle. Nah, Weis über Krankenversicherung ini kirim aja bestätigung dari Krankenversicherungnya, dari Barmer atau dari AOK atau dari siapapun itu asuransi yang kalian pakai kalian masukin. Dan sonstiges dokumente atau sonstige dokumente kalian masukin Ausbildungsrahmenplan. Jadi ini sebenarnya kalian bisa download ya. Ini banyak juga yang minta ini bingung gimana caranya, tapi ini sebenarnya kalian bisa download dan nggak perlu di repot-repot juga sih, minta kadang ke perusahaan, minta kadang ke agen atau apapun. Ini kalian bisa download sendiri, kalian hektis gitu. Tenang aja guys, semuanya lancar insya Allah kalau semuanya dijalani dengan tenang. Nah, ini kalau udah kayak gini kalian udah selesai ya, semuanya udah full. Ini ada satu yang belum selesai karena ini nggak bisa gue upload, gue juga jadi nggak bisa nunjukin ke kalian secara lengkap nih, sorry banget karena unexpected ya ini failernya atau kesalahannya. Sekarang anyway bisa guys. Nah, itulah yang gue bilang, santai, semua ada jalannya, oke? Nah, ini kan udah semua udah selesai, bisa gue tunjukin nih. Nah, ini udah tinggal Warteliste Eintragen, udah selesai. Hidup tenang, hidup lancar, hidup senang, bisa ke Jerman, gaji berapa juta, senang, orang tua senang, pacar senang, semua orang senang, kalian juga senang. Nggak perlu hektis. Kalau ada failure kayak tadi contohnya ya, ini gue selama bikin video ini gue juga sebenarnya masih mikir nih, aduh nanti gue reload lagi atau gimana, bisa sendiri kan, santai aja bros, jadi nggak usah panik nggak jelas ya. Ini tinggal pencet in Warteliste Eintragen dan selesai kehidupan. Selesai semuanya. Nah, jadi itu dia guys, video penjelasan dari gue soal gimana caranya kalian apply visa melalui Auslandsportal. Khususnya kalau tadi contohnya visa Ausbildung. Tapi sebenarnya untuk visa-visa lain itu kurang lebih sama ya, yang harus melalui Auslandsportal. Kalau visa au pair, visa FSJ itu kalau nggak salah nggak perlu pakai Auslandsportal. Tapi karena gue di sini lebih ke expertise-nya di Ausbildung, kalian bisa banget misalkan mau diskusi atau mau ada pertanyaan, kalian tanya di bawah, kita diskusi, kita ngobrol, nanti gue bakal jawabin pertanyaan kalian tentang apa-apa aja yang misalkan kalian ada kendala atau apapun itu. Jangan sampai kalian nanya ke teman-teman kalian terus nanti salah berjamaah gitu, karena sering banget kejadian. Dan gue syade banget menurut gue, karena gue kan juga pengen teman-teman semua cepet Ausbildung ke Jerman dan lancar semuanya, dokumennya bisa di approve sama kedutaan besar. Kita di sini semuanya merantau pengen sukses bareng-bareng. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu bakal bantu channel YouTube gue juga untuk terus berkembang. Dan gue terima kasih banget untuk yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ciao.